Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ibarat tak ada gading yang tak retak atau tak ada rotan akar pun jadi. Saat ini SMA Negeri 1 Singgahan melakukan pembelajaran tidak seperti biasanya, maksudnya tidak di kelas. Kami melakukan pelajaran di musola yang belum jadi. Jadi musola ini disekat menjadi dua ruang. Di ruangan sana ada Ibu Sugiarti yang mengajar kimia di kelas 11.4. Sementara di sini adalah kelas 11.3. SMA Negeri 1 Singgahan merupakan salah satu SMA yang berada di atas bukit sebagai penerima anugerah sekolah adiwiyata tingkat nasional. SMA Negeri 1 Singgahan, kalau kameranya Pak Barka ini bagus, sebenarnya di sana ada bukit, ada lembah, kemudian ada danau yang sebenarnya bisa kita lihat dari sini. Tapi karena kameranya tidak seberapa bagus sehingga ya tidak nampak. Tapi apapun itu, inilah kondisi SMA Negeri 1 Singgahan terkini, di mana di jam-jam kritis, di jam-jam terakhir kita masih harus dipaksa untuk melakukan pembelajaran. Tetapi apapun itu, yang saya katakan tak ada gading yang tak retak. Semua kita itu memiliki keterbatasan atau memiliki ketidakmampuan atau ketidakberdayaan. Tapi jangan anggap ketidakberdayaan itu digunakan sebagai alasan untuk kita tidak melakukan suatu pembelajaran. Ya di sana, ya di sebelah itu, ya itu Ibu Sugiarti dengan semangat masih mengajari kimia. Saya bisa membayangkan kalau siang-siang ini diajari kimia, itu sudah merupakan perjuangan yang luar biasa. Di kelas 11.3 ini banyak terbini atau banyak perempuannya, laki-lakinya sedikit menggerombol di pojokan. Tapi apapun itu ya, saya katakan tak ada rotan akar pun jadi, sehingga siang hari ini kita masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Siapa namanya lupa, Pak Barka. Kemarin buat peta konsep manual apa? Badan usaha. Nah, iya. Apa yang dibuat? Tujuan apa itu? Tujuan badan usaha. Tujuan badan usaha di samping habis. Markasnya bikin apa kemarin? Peta konsep. Bukan, apa yang dibikin apa kemarin? Ciri-ciri pengertian perusahaan umum, perusahaan negara, ada badan usaha milik swasta. Badan usaha ada badan usaha apa saja? Badan usaha milik badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah. Di dalam badan usaha milik negara ada perusahaan umum dan perusahaan perseroan atau perseroan terbatas. Ciri-ciri dari badan usaha milik negara, karena badan usaha milik negara ini adalah salah satu badan usaha yang sebagian besar modalnya atau secara keseluruhan dimiliki oleh negara, berupa kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian ada perusahaan, ada badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta ini jenisnya ada perseroan terbatas atau Namlus, Venuskap, NV. Kemudian ada Komanditaire Venuskap atau CV. Kemudian ada firma. Di samping itu masih ada perusahaan perseorangan. Kemudian ada badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah ini adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya atau secara keseluruhan dimiliki oleh daerah. Sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ini bergerak pada jasa atau badan usaha yang bersifat vital atau sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping bahwa tujuan badan usaha, tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Sayang memorinya hampir habis. Tapi sebelum berhenti, tetap saya akan bercerita tentang badan usaha. Iya. Apa perbedaan antara CV dan firma? Siapa yang bikin CV kemarin? Bikin peta konsep CV. CV itu adalah salah satu bentuk badan usaha milik swasta yang dikelola oleh beberapa orang, 6 orang atau lebih.
Kalau CV menggunakan nama bersama atau nama satu orang? Iya, kalau CV menggunakan nama bersama. Kalau firma menggunakan nama satu orang. Saya dulu di tempat di tetangganya Pak Barka ada namanya CV Persada Jaya. Ternyata Persada Jaya itu singkatan dari perusahaan Sartono Dayat yang memiliki dua orang, Pak Haji Sartono dan Pak Haji Dayat. Itu adalah bentuk CV. Dikelola dua orang atau lebih dengan nama bersama. Dua orang dijadikan satu. Jadi apapun itu, membuat peta konsep manual tentang badan usaha adalah sebagai sarana untuk menggerakkan seluruh indera kita agar tangan kita selalu bergerak, pikiran kita juga selalu bergerak untuk menuangkan ide-ide. Kemudian kita juga diajak berpikir untuk bagaimana menuangkan warna-warna sehingga kita bisa membuat gambar-gambar itu terlihat indah, dan bagaimana membuat kita untuk selalu berpikir tentang materi ilmu ekonomi. Karena apa? Kalau ilmu ekonomi baik, semuanya akan baik. Kalau ekonominya jelek, semuanya akan jelek. Sehingga meskipun anak-anak yang merasa mungkin rupane ora patek ganteng, sing penting duitnya akeh, untuk sampean golek bojo ayu mulai sing dibapan cadaran sampai sing gerok mini bisa. Ya. Kenapa saya tidak membuat wanita untuk selalu berkecimpung dalam dunia ekonomi? Wanita itu jarine swarga nunut neraka katut. Apa jari sing lah? Tapi yang patut diketahui oleh anak-anak, jangan sampai menuntut ekonomi kepada pasanganmu terlalu jauh. Karena biasanya laki-laki kalau ekonominya bagus, biasanya akan cenderung kepada banyak wanita. Karena sampai milih yang sedang-sedang saja. Tapi apapun itu, menjadi makhluk ekonomi adalah salah satu keharusan yang bisa membawa kita kepada orang wajahnya tampan atau cantik itu kalau ekonominya bagus. Itu mesti auranya akan kelihatan bagus. Tapi lah hutangnya, wes bukannya mesti buruk. Karena tekanan ekonomi. Seperti rumus fisika, tekanan selalu berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidupmu penuh dengan tekanan, berarti kamu terlalu banyak gaya. Tanggalkan gengsi, tanggalkan gaya sebagai makhluk ekonomi. Hiduplah sesuai kebutuhan, hiduplah secara sederhana agar kita menjadi makhluk yang sejahtera. Lahir, dari kelas 11-3, Subarkah dengan anak-anak yang luar biasa melaporkan. Ya, dadah. Halo Pak Barka. Subarkah melaporkan.